Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar? Sehat semua ya. Ya, pertama-tama kita bersyukur ya, hari ini kita masih bisa diberikan nikmat, diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas pada pagi hari ini ya, untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, untuk kali ini ya, kita akan belajar masih di tema 3, kemudian subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran kelima. Baik, untuk kali ini ya, kita coba buka buku halaman 141. Kita buka buku halaman 141. Kita buka ya. Oke, adik-adik tolong dibuka buku 141. Baik. Pertama ya, kita akan baca bersama-sama, yaitu judulnya adalah Berkunjung ke Rumah Kakek ya. Oke, ini adalah judulnya. Kita baca ya bersama. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Kalau baca ada titik, kita harus berhenti ya. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Oke, lanjut lagi, baca berikutnya. Kakek tinggal di desa. Lanjut lagi ya, baca yang bawahnya. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Titik ya. Siti sering membantu nenek. Oke. Lanjut lagi ya. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Oke. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Mereka bermain gebokan batu alias kati. Oke, ini dia gambarnya seperti ini ya. Bermain gebokan batu atau kasti. Jadi ini adalah permainan yang saya dulu pernah permainin ya. Ini dipukul dengan dilempar kayak bola ya, bola kasus mengenai batu ini, terus kalau udah hancur nanti yang lainnya itu berlarian menjauhi, ngumpet ya, terus kemudian ini nanti jaga ya, dia jaga kemudian cari temannya, terus dia juga harus menjaga benteng ini. Kalau dia udah didiriin, dia harus lindungi jangan sampai kena rubuh sama temen yang ngumpet gitu. Oke, baik. Ini permainan tradisional. Baik, kita lanjutkan dengan ayo berlatih. Kita baca dulu perintahnya ya. Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Oke. Jadi kali ini kalian diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar. Kalau kita lihat gambar yang ditampilkan ini adalah gambar yang sama seperti teks tadi kita baca ya. Jadi Siti bersama keluarga, bersama kakak, ayah dan ibu pergi ke rumah nenek di sini ya, di desa. Oke. Kemudian disambut oleh kakek dan nenek di depan rumahnya. Lanjut lagi ya. Nah, yang berikutnya itu adalah Siti ini ya, dan kakak itu bermain bola kasti atau bermain gebokan bola atau kasti. Di sini mereka bermain terlihat dengan riang gembira. Halamannya cukup luas. Mereka bermain bersama teman-teman ya. Terus kita lihat lagi. Di sini ada ya.
Keluarga Siti, ayah, ibu, kakak sedang berbincang-bincang di ruang tamu ya dengan kakek dan nenek beserta paman. Di sini kami sambil menikmati sajian makanan sederhana dan kami berbincang-bincang sambil tersenyum ya, terlihat semua mukanya ceria semua ya, alhamdulillah. Oke, inilah contoh-contoh yang tadi sudah bisa digambar. Kalian bisa mengembangkan sendiri menjadi lebih baik ya, lebih baik dari contoh yang sudah diberikan. Kemudian di sini ada mengenal anggota keluarga Siti ya. Kalau kita lihat sini ada gambar ya. Ini ada apa namanya? Siti ya. Ada Siti. Siti itu di sini kategorinya anak-anak. Kemudian Zahra. Zahra kategorinya remaja ya. Kemudian di sini paman itu kategorinya dewasa. Kemudian ayah dan ibu kategorinya adalah dewasa. Kemudian kakek dan nenek kategorinya adalah dewasa ya. Baik, kita akan lihat inilah anggota keluarga daripada Siti. Setelah kita lihat, kita langsung baca kembali ya bacaannya supaya kita tambah memahami. Baik, kita lihat ya sini bentar. Baca lagi ya. Zahra adalah anak dari Pak D atau kakak dari ayah ya. Oke. Kemudian di sini baca lagi yang bawahnya. Zahra masih sekolah di SMP. Baca lagi yang bawahnya. Paman adalah adik dari ayah. Baca lagi. Kami memanggil paman Pak Lili. Baca lagi. Paman baru lulus dari SMA. Nah, setelah kita baca apa yang kita ambil kesimpulan di sini ternyata semua yang diceritakan adalah mengenai anggota keluarga Siti ya, di luar dari ayah dan ibu ya. Jadi di sini kita lihat lagi, di sini ada pelajaran mengenai perbedaan usia. Di sini kamu hanya dipelajari seperti ini ya. Mungkin nanti kalau kamu lihat usia 0 sampai 12 tahun itu kategorinya adalah anak-anak ya. Kemudian usia 3 sampai 17 tahun itu adalah kategorinya remaja. Kemudian 18 tahun ke atas itu kategorinya dewasa. Ya, kalau kita lihat di sini kamu ada di usia ini ya 0 sampai 12, berarti kamu dikategorikan masih anak-anak. Tetapi kalau kamu sudah SMP, misalkan usia kamu udah 13 tahun sampai 17, berarti kamu kategorinya remaja. Paham ya? Nah, biasanya ini SMP sampai SMA. Nah, kalau udah SMA nanti kuliah 18 tahun ke atas kamu dikatakan dewasa sampai kamu nanti dapat bekerja ya. Baik, di sini kita lewati di sini ini ya. Pasangkan perintahnya ya. Pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Nah, setelah kita ketemu seperti ini, kita tentunya mencoba ya melatih diri kita untuk menjawab pertanyaan ini ya. 6 tahun berarti kita kasih garis di kanan. Kemudian untuk 62 tahun ya. 62 tahun ini kita masuk kategori
dewasa. Kemudian 13 tahun ya. 13 tahun masuk ke remaja. Oke. Kemudian untuk 20 tahun 20 tahun ini sudah masuk ke dewasa. Dan terakhir 35 tahun. 35 tahun kita masukkan ke dewasa. Kurang lebih seperti ini ya. Baik, itu adalah materi pelajaran untuk hari ini. Beberapa hal yang ingin saya coba tambahkan yaitu di sini kita kemarin sudah belajar mengenai suku ya. Kita sudah belajar mengenai suku. Kemudian ada hal-hal yang mungkin kita harus pahami bahwa Indonesia itu memiliki 34 provinsi ya. Di dalam masing-masing provinsi itu juga cukup banyak punya. Nah, kalian nanti diminta untuk menulis ya suku-suku yang ada di Indonesia ya. Diminta, tapi itu tidak hari ini ya. Untuk hari ini pelajarannya cukup sampai sini. Nanti jangan lupa ada Google Form ya. Google Formnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Kita bisa lihat di Google Classroom. Kita lihat di Google Classroom, nanti bisa dikerjakan. Ada 20 soal ya. Tapi sekali lagi untuk tugas hari ini ya, Google Classroom-nya tolong sekali lagi dikerjakan oleh siswa ya. Pak Guru di sini coba memberikan contoh ya. Contoh, bentar, ini dia. Apabila kalian masuk ke Google Classroom di sini ya, kalian ketikkan password ya, ketikkan password. Kebetulan di sini, bentar, passwordnya Pak Guru ini dulu, Pak Guru buka ya biar enggak ini. Nah, inilah kurang lebih Google Form yang nanti kalian akan kerjakan ya. Ada satu soal itu poinnya 5 ya. Silakan nanti belajar ya. Tidak harus bagus nilainya, yang penting kalian jujur ya. Kemudian kita kembali Google Form dulu. Google Classroom. Di Google Classroom, Pak Guru minta kalian baca ya, supaya Pak Guru tahu tentang membaca kalian ya. Jadi ini ada pilihan 1 ya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Pilihan kedua, Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Pilihan yang ketiga, nanti kalau kalian mau baca seperti ini. Zahra adalah anak dari Pak D. Tahu kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Kemudian jangan lupa nanti ada catatan ya. Tolong catatan ini ditulis ya. Catat kalau misalkan kalian di sini, tolong sekali lagi
Selain mencatat, kalian juga tolong dipahami bahwa ada 3 jenis kategori berdasarkan materi kita. Ada 3 kelompok ya di kelas 2 ini. Kemudian ada kategori menurut Departemen Kesehatan RI nomor tahun 2009 dan berdasarkan WHO. Jadi ada 3 kategori ya. Mudah-mudahan kalian menambah ilmu buat kalian. Terakhir kalian bikin cerita, tadi ada gambar, kemudian kalian buat, ini ada sebuah contoh-contoh ya. Contoh gambar 1, contoh gambar 2, contoh gambar 3. Ya, jadi kamu bisa ngambil contoh ini atau boleh bikin sendiri. Yang Pak Guru inginkan adalah kalian bikin cerita berdasarkan kalimat kalian sendiri. Baik, Pak Guru rasa cukup hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Mohon maaf segala kekurangannya. Pembelajaran kita ini kita tutup. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya Pak Guru mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah atau hilaf, keliru datangnya dari Pak Guru secara pribadi sebagai makhluk biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.